Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Sebagai tindak lanjut dari banyaknya laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, Komisi 3 DPR RI membentuk Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan Republik Indonesia untuk mengawasi potensi praktik kriminalisasi dan juga penyalahgunaan kekuasaan di lapangan. Sebagai tindak lanjut dari banyaknya laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, Komisi 3 DPR RI membentuk Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Republik Indonesia untuk mengawasi potensi praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan kekuasaan di lapangan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menyampaikan, sejak dibentuknya Panja Reformasi, pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait proses penegakan hukum yang dinilai janggal, mulai dari kriminalisasi, penyalahgunaan jabatan, hingga pemerasan. Ada dugaan kriminalisasi, praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, dan kemudian kita dengar tadi ada permintaan uang besar ya untuk menutup kasus, ya kan? Lalu kemudian ada tadi dari mempersoalkan Pengadilan Jakarta Selatan, ada putusan yang sudah ingkrah tapi tidak dieksekusi. Ini semua yang kami rapatkan untuk kemudian kita bawa nanti, panggil mereka pihak-pihak kejaksaan, polisi maupun peradilan untuk kemudian mempertanggungjawabkan ya apa benar peristiwa aduan dari masyarakat ini benar atau tidak. Kalau itu benar, maka oknum-oknum yang berpotensi merusak citra institusi polisi, institusi jaksa, peradilan ini harus ditindaki. Lebih lanjut, Rudianto juga mendorong aparat penegak hukum yang melakukan praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan untuk disanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berharap Panja Reformasi menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Andini dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Menerima aspirasi dari Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendesak pemerintah untuk membuat langkah konkret terkait persoalan disparitas upah di Provinsi Jawa Timur. Menerima aspirasi dari Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur atau GASPER, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendesak pemerintah untuk membuat langkah konkret terkait persoalan disparitas upah di Provinsi Jawa Timur. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Obon Tabroni, menegaskan pentingnya penyempurnaan regulasi dalam mengatasi persoalan disparitas upah di Indonesia yang saat ini dinilai masih cukup tinggi antar daerah. Bahwasannya persoalan upah di Indonesia yang satu kan disparitasnya terlalu tinggi, kemudian juga masalah nilai, masalah besaran, masalah mekanisme dan yang lain-lain. Itu semua akan masuk dalam bahasan revisi Undang-Undang nomor 13. Tapi tentu sambil menunggu revisi Undang-Undang 13, proses di Undang-Undang 13 sekarang ini kan kita menerima banyak aspirasi dari teman-teman buruh, kemudian aspirasi dari kampus, sekarang kita lagi tunggu aspirasi dari pengusaha karena kan tidak boleh ditinggalkan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pimpinan GASPER Jawa Timur, Ahmad Fauji, berharap rumusan ALPA dalam penentuan upah harus diperhitungkan dengan cermat sehingga tidak memperlebar ketimpangan antar wilayah. Maka yang tadi disampaikan bahwa upah tidak boleh tergantung ALPA, ALPA-nya 0,1, 0,2, 0,2 dan seterusnya. Mengapa itu? Kita bisa bayangkan kalau berdasarkan ALPA itu maka presentasinya akan tambah menganga. Bayangkan naik 5% dengan Kabupaten Pacitan tentu akan berbeda jauh dengan Kabupaten Gresik.
naik 5% dengan Kabupaten Mojokerto, tentu akan jauh dengan Kabupaten Banyuwangi. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri guna menyesuaikan kebutuhan dunia usaha di era ekonomi modern dan memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Anggota Badan Legislasi DPR RI menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha di era ekonomi modern dan memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Anggota Badan Legislasi DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyampaikan, Undang-Undang Kadin yang dibuat pada tahun 1987 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Dalam pembahasan RUU Kadin, ia juga mengingatkan agar Kadin tak menjadi lembaga dengan kepentingan bisnis yang hanya mengejar proyek pemerintah baik APBN maupun APBD. Jangan kemudian Kadin ini dijadikan sarana atau tempat hanya untuk berbisnis dengan pemerintah. Hanya masuk sebagai seperti prasyarat untuk bagi-bagi proyek APBD atau APBN. Tentu ini yang tidak kita inginkan gitu loh. Karena siapa sih orang dagang mau rugi, kan maunya untung. Sementara pemerintah hadir itu bukan cari keuntungan. Tapi pemerintah itu hadir untuk memberikan rasa keadilan, mensejahterakan. Kalau perlu pemerintah mensubsidi. Mekanisme ini yang ingin kita pastikan, kita dorong supaya ya Kadin tetap mendapat porsi ya untuk memberikan masukan, memberikan pandangan-pandangan tentang pertumbuhan ekonomi kepada pemerintah. Yanuar berharap Kadin dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan memberikan ruang yang lebih inklusif bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Adila dan Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan bahwa inilah saatnya kita menatap dunia digital dengan kewaspadaan yang bening, sebab di balik tawa anak-anak yang berselancar di layar kecil mereka, selalu ada arus gelap yang mengintai tanpa suara. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. 20.000 yang akan diberangkatkan ini sebenarnya baru wacana atau memang sudah ada langkah konkret menuju ke sana? Jadi angka ini adalah angka psikologis yang kalau dibutuhkan ya kita siap sampai di angka 20.000 itu. Jadi kita semuanya mesti menyesuaikan dengan angka 20.000 itu. Kalaupun tahapannya kemudian tidak semuanya diberangkatkan, tidak masalah. Ini adalah otoritas yang diberikan atau mandat ini berlaku sampai di mana, kapan, apa tugasnya, dan yang paling penting cocok nggak dengan tujuan kita. Itu yang paling penting. Tujuan kita sebenarnya mengikuti berbagai macam perkembangan ini termasuk dalam International Summit itu adalah mengambil peran untuk Palestina merdeka. Perkembangan aktual sekarang itu ternyata Palestina merdeka harus juga diikuti pengakuan kita ke yang lain. Nggak masalah. Nah itu yang saya maksud. Seperti kita diplomasi untuk Palestina itu kita mundur mandatnya untuk medis dan konstruksi itu menurut kami tidak perlu ada pelatihan khusus. Jadi tinggal adaptasi saja karena pada dasarnya kompetensi yang dimiliki oleh pasukan Indonesia itu sudah punya dua-duanya. Yang kita itu tidak cukup paham dengan apa sih sebenarnya komponen cadangan. Jadi bukan cuma pasukan tetapi juga sumber daya. Harta, mineral, APBN, itu semua sumber daya nasional yang boleh digunakan untuk pertahanan. Kembali di TVR 17 pemirsa, perlindungan anak bukan sekedar regulasi, tetapi ikhtiar menjaga masa depan bangsa. Di tengah derasnya algoritma dan juga konten tanpa filter, DPR RI berdiri untuk memastikan ruang digital bukan menjadi lorong bahaya, melainkan taman aman, tempat anak-anak tumbuh, bermimpi, dan juga menemukan diri mereka tanpa kehilangan cahaya. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini
sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Tidak hanya konten kekerasan, perundungan, dan pornografi, akhir-akhir ini modus baru para pelaku kejahatan daring merambah ke sisi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kini anak-anak bahkan direkrut melalui media sosial maupun fitur chat yang ada di game online untuk melancarkan aksi terorisme. Hanya dengan satu klik, anak-anak bisa terjerumus dalam bahaya. Densus 88 Anti Teror Polri menemukan tren perekrutan anak untuk aksi terorisme meningkat tajam. Di tahun 2025, jangkauannya dicatat meluas hingga ke 23 provinsi di tanah air. Sementara jumlahnya mencapai 110 anak dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. Padahal dalam rentang tahun 2011 hingga 2017, Densus 88 mencatat hanya terdapat 17 anak korban rekrutmen. Hal ini membuktikan bahwa bahaya selalu mengintai anak-anak di dunia maya. Ruang siber bukanlah ruang aman untuk anak berselancar tanpa batasan. Dengan satu klik, ruang yang riang dan penuh hiburan seketika bisa berubah menjadi ruang yang muram dan kelam. Kemampuan anak-anak masih terbatas untuk memahami realitas yang dipertontonkan di dunia maya. Karena kerap disodorkan konten tak sesuai umurnya, anak-anak semakin tidak mampu membedakan mana tontonan yang baik dan mana yang tidak. Konten-konten tak pantas seringkali menghampiri mereka dengan dalih algoritma. Padahal penyelenggara sistem elektronik seharusnya mengemban tanggung jawab besar. Bacaan dan tontonan anak di ruang digital tak seharusnya memprioritaskan perkara cuan. Lebih dari itu, platform harus memberikan anak ruang yang aman. Negara-negara di dunia telah lebih dahulu menaruh perhatian serius. Australia menjadi yang terdepan jika membicarakan perlindungan anak di internet. Negeri kanguru ini membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Ini merupakan langkah besar yang pernah ada di bumi. Kebijakan ini menuai banyak apresiasi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan bicara lantang soal langkah beraninya di forum PBB. Sementara itu, di tanah air, perlindungan anak di ranah digital rasanya belum jadi prioritas. Banyak pihak abai sehingga banyak anak menjadi korbannya. Meski begitu, ketertinggalan tetap harus dikejar. Indonesia kini dalam proses menyusul langkah Australia. Beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. PP ini mengatur anak di bawah usia 18 tahun hanya bisa mengakses platform digital dengan persetujuan orang tua. Platform digital juga harus memverifikasi usia pengguna dan memfilter konten berbahaya. Platform dilarang menjadikan anak sebagai komoditas. Jika platform abai, sanksi akan dijatuhkan, mulai dari teguran hingga pemutusan akses. Namun implementasi PP ini perlu dikawal ramai-ramai, karena tanggung jawab perlindungan anak harus diemban bersama-sama. Anak-anak harus punya tempat aman, bukan hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya. Nah, inilah yang perlu dibuat regulasi yang benar-benar bisa mengcover semua sektor untuk membuat environment yang benar-benar aman dan nyaman, dan juga membuat orang tua kita semua tenang ketika anak kita menggunakan digitalisasi ataupun internet untuk mencari informasi untuk kebutuhan mereka. Jadi jangan sampai generasi penerus kita, anak-anak kita dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru, penting bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan juga distribusi bahan bakar minyak di seluruh daerah. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, lonjakan mobilitas masyarakat di momen Nataru dinilai berpotensi meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang terukur. Pengawasan stok, kelancaran distribusi, serta kesiapan infrastruktur energi harus menjadi prioritas utama. Lantas seperti apa pengawasan Komisi 12 DPR RI terhadap ketersediaan BBM jelang Nataru kali ini? Dan informasi lengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, halo apa kabar pemirsa, saat ini saya Anggun sedang berada di Gedung Nusantara 1 dan seperti yang kita ketahui dalam waktu dekat kita akan menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, ketika kita melewati sesi atau momen di Natal Tahun Baru ini tentunya akan ada banyak permintaan terkait dengan bahan bakar minyak. Ini akan menjadi salah satu penopang utama bagi berjalannya kegiatan tahunan ini. Lantas bagaimana ini dari DPR RI pun melihat kesiapan dalam pendistribusian bahan bakar minyak menjelang Tahun Baru. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 12, Bapak Akip Ardiansyah dari fraksi PAN. Halo, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih Mbak Anggun dan teman-teman TV Parlemen. Ya, Pak Akip, kita ini tahu kan bahwa sebentar lagi kita mau menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini pastinya permintaan untuk bahan bakar minyak juga akan semakin melonjak tinggi ya dari bulan-bulan sebelumnya. Lantas bagaimana ini Komisi 12 memastikan ketersediaan BBM jelang Natal dan Tahun Baru ini? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Pertama, kami di Komisi 12 selalu intens dengan mitra kami. Yang pertama adalah Menteri SDM sebagai regulator dan Pertamina dalam konteks ini sebagai operator. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari masing-masing pihak, baik dari Menteri SDM maupun dari Pertamina. Insya Allah untuk menghadapi kesiapan ketersediaan BBM untuk Nataru tahun 2025 ini, alhamdulillah dengan segala hal, dengan segala perbaikan yang sudah dilakukan, insya Allah tahun ini sudah tercukupi dan tentu dalam proses yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Baik, Bapak, kalau misalnya melihat dari kecukupan mungkin kita sebut sebagai apakah ada potensi kelangkaan dari BBM itu sendiri? Apakah Komisi 12 mencium bahwa ini akan sulit untuk didistribusikan ke masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru? Ya, jadi kemarin ini kan kita sudah diuji dengan berbagai hal yang terkait tentang bahan bakar minyak. Tapi alhamdulillah semua masalah-masalah selalu bisa diatasi secara baik. Kami yang di DPR juga ikut intens mengawasi sampai kemudian bagaimana memecahkan solusi supaya hal-hal yang terkait BBM ini jangan sampai ada isu-isu yang tidak benar di masyarakat. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa isu BBM ini selalu dievaluasi dengan baik sehingga kita melihat bahwa teman-teman di Pertamina sebagai operator selalu mengevaluasi
dan mencari problem solving untuk yang terbaik supaya masyarakat kita ini tetap dalam kondisi yang nyaman, terlayani, terfasilitasi dengan baik. Baik Bapak, ini terakhir nih, kalau misalnya kita melihat lagi nih kan 3T ini aksesnya masih sulit sekali nih untuk bisa ditempuh. Nah bagaimana pendistribusiannya, sedangkan permintaan di 3T pun juga tinggi gitu menjelang akhir tahun seperti ini. Oke, jadi sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus untuk daerah 3T, karena ini menjadi prioritas pemerintah sehingga memang penanganan di daerah 3T ini cukup berbeda dengan daerah-daerah seperti yang ada di Jawa dan lain-lainnya. Untuk 3T kami sudah RDP langsung dengan pihak Pertamina, dengan BPH Migas juga, dengan SDM, supaya yang di daerah 3T ini mendapat prioritas khusus supaya teman-teman di wilayah yang terdepan, terluar ini kemudian mendapat prioritas khusus, jangan sampai kemudian ada masyarakat kita yang tidak terlayani akan ketersediaan BBM. Saya kira teman-teman di mitra kami di 12 sudah kompak dan sudah sepakat bahwa daerah 3T harus mendapat penanganan yang spesifik, yang khusus. Pokoknya jangan sampai ada satu masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Kata kuncinya itu, Mbak Anggun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akip ya atas waktunya. Baik. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang langsung dengan anggota dari Komisi 12, maka ini bisa dipastikan bahwa dari DPR RI sudah melakukan koordinasi dan juga pemantauan terkait dengan kesediaan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. 20.000 yang akan diberangkatkan ini sebenarnya baru wacana atau memang sudah ada langkah konkret menuju ke sana? Jadi angka ini adalah angka psikologis yang kalau dibutuhkan ya kita siap sampai di angka 20.000 itu. Jadi kita semuanya mesti menyesuaikan dengan angka 20.000 itu. Kalaupun tahapannya kemudian tidak semuanya diberangkatkan, tidak masalah. Ini adalah otoritas yang diberikan atau mandat ini berlaku sampai di mana, kapan, apa tugasnya, dan yang paling penting cocok nggak dengan tujuan kita. Itu yang paling penting. Tujuan kita sebenarnya mengikuti berbagai macam perkembangan ini termasuk dalam International Summit itu adalah mengambil peran untuk Palestina merdeka. Perkembangan aktual sekarang itu ternyata Palestina merdeka harus juga diikuti pengakuan kita ke yang lain. Nggak masalah. Nah itu yang saya maksud. Seperti kita diplomasi untuk Palestina itu kita mundur mandatnya untuk medis dan konstruksi, itu menurut kami tidak perlu ada pelatihan khusus. Jadi tinggal adaptasi saja karena pada dasarnya kompetensi yang dimiliki oleh pasukan Indonesia itu sudah punya dua-duanya. Yang kita itu tidak cukup paham dengan apa sih sebenarnya komponen cadangan. Jadi bukan cuma pasukan tetapi juga sumber daya. Harta, mineral, APBN, itu semua sumber daya nasional yang boleh digunakan untuk pertahanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Vincent. Pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu mengenai Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal memastikan penyaluran bantuan bencana Sumatera dan mendesak akses jalan harus segera dibuka. Kita lihat di layar kaca. Baik, di sini pembahasan dari beberapa media. Dan yang terbit hari ini di sini Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal menegaskan
bahwa penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera harus dilakukan tanpa hambatan sedikit pun. Tentunya DPR RI memandang bahwa kecepatan distribusi logistik menjadi kunci penyelamatan, terutama di wilayah terdampak banjir dan juga longsor yang masih terisolasi. Melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, BNPB, serta pemerintah daerah, di sini DPR RI menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan juga percepatan alur bantuan, agar setiap keluarga terdampak dapat segera merasakan kehadiran negara di tengah situasi darurat. Tentunya pemirsa, selain itu, DPR RI mendesak agar akses jalan yang tertutup material longsor segera dibuka, mengingat jalur darat merupakan nadi utama penyaluran bantuan. Dan di sini, Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun menekankan bahwa percepatan pembukaan akses bukan hanya soal mobilisasi alat berat, tetapi juga manajemen lapangan yang terkoordinasi dengan baik antara instansi teknis, aparat, dan juga relawan. Di sini DPR RI berkomitmen mengawal proses ini sehingga masyarakat di titik-titik terdalam pun dapat menerima pertolongan dengan cepat. Karena keselamatan warga merupakan prioritas utama negara. Kita beralih pemirsa ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini. Yaitu mengenai Ketua DPR RI terima kunjungan Ketua MPR Tiongkok dan menyinggung banjir longsor yang melanda Republik Indonesia. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan Ketua MPR Tiongkok guna memperkuat diplomasi parlemen di tengah dinamika global yang terus berubah. Tentunya dalam suasana penuh kehangatan, DPR RI menegaskan pentingnya kerjasama strategis kedua negara, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun pembangunan berkelanjutan. Tentunya pertemuan ini menjadi ruang untuk memperdalam komitmen persahabatan, termasuk pertukaran gagasan mengenai penguatan lembaga legislatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Dan di tengah dialog tersebut, Ketua DPR RI turut menyinggung bencana banjir dan juga longsor yang sedang melanda sejumlah wilayah di Republik Indonesia. Dan hal ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi internasional, terutama dalam penanggulangan bencana dan juga penguatan mitigasi perubahan iklim sangat diperlukan. Di sini, DPR RI menilai bahwa kerjasama teknologi, manajemen resiko dan juga penguatan kapasitas kebencanaan dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk menyiapkan sistem yang lebih tangguh, sembari memastikan masyarakat di daerah terdampak tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal memastikan penyaluran bantuan bencana Sumatera dan juga mendesak akses jalan harus segera dibuka. Serta Ketua DPR RI terima kunjungan Ketua MPR Tiongkok dan menyinggung banjir longsor yang melanda Republik Indonesia. Sekian dari saya, Rina Reski, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.